Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya di channel saya Boni Jubar. Hari ini saya mau bahas kelanjutan dari video saya yang minggu lalu, yaitu tentang mengelola ayam pejantan ini di kandang closed. Yang kemarin itu kan teman-teman lihat masih kecil-kecil ayamnya, jadi di depan-depannya sini masih kita kasih karton-karton supaya ayamnya nggak bisa keluar. Dan di video yang kemarin itu pakannya masih ada di dalam. Nah sekarang ini ayamnya sudah tambah besar, jadi sudah bisa makan di luar. Pemberian pakannya sudah kita berikan di paralon. Sama ini kertas, kemarin kita pakai kertas semennya juga kita sudah lepas, sudah nggak pakai lagi karena ayamnya kakinya sudah nggak terperosok. Nah di sini perubahan yang terjadi itu salah satunya di nipelnya. Nah nipelnya ini sudah ada kenaikan dari sebelumnya yang mepet di bawah sini, sekarang sudah kita naikkan di sini karena memang nipelnya ini harus posisinya agak tinggi supaya memang ayam itu kalau minum itu harus agak mendongak ke atas. Kalau nipel gini dan ayamnya minumnya datar gini kurang nyaman juga. Sama kalau nipel ini terlalu rendah, kadang ayamnya jalan-jalan, punggungnya ayam itu nyentuh di nipelnya netes terus, ayamnya itu biasanya cuek-cuek aja, sehingga kadang-kadang kotoran di bawah sini karena airnya netes terus, kotorannya ini menjadi basah. Nah, di ayam yang usia mulai lepas pakan dari dalam ini, dipindah ke makan di paralon di depan ini. Oh ya, paralon ini nggak sama dengan paralonnya ayam layar ya teman-teman ya. Ayam layar itu paralonnya kita pakai yang besar, yang 6 in. Nah, yang ini kita pakai 4 in. Kenapa? Kalau 6 in nanti ininya makin tinggi, jadi ayam kecil ini nggak nyampe makannya, jadi kita pakai yang 4 in. Nah, karena tadi itu masalah nggak nyampe, biasanya pakan tuh kita kumpulkan ke tengah gini, supaya jadi porsinya lebih tinggi. Jadi ayamnya ini waktu makan ini bisa lebih gampang. Kalau makannya gampang, makannya lebih banyak, karena orientasinya pada daging, otomatis pertumbuhannya pasti lebih bagus. Ini pakan, ini sekarang saya bikin video ini kurang lebih jam 2. Jadi ini pakan yang kami siapkan sudah tidak kami tambah lagi, ini pakan baru kami tambahkan. Ini pakan persiapan tidak ditambah sampai besok pagi sekitar jam 6, jam 7 kita baru mulai tambahkan lagi. Nipelnya ini pakai yang 360 ya teman-teman ya, karena kan untuk ayam kecil ini kalau dikasih 180 dia debit airnya untuk minum kurang banyak. Terus ini kita kasih, jadi memang ini sudah ada tambahannya, tapi di atasnya kita kasih lagi tambahan ini karung bekas, sak bekas. Nanti ini kita bisa tarik, dilipat, kotorannya dibungkus, dan kita tinggal keluarkan. Tujuannya memang untuk mengurangi jumlah kotoran yang ada di ruangan ini. Karena dengan kandang closed ini kan tertutup, memang ada fan di belakang, ada ventilasi, tapi dengan berkurangnya kotoran yang ada di bangunan ini, itu juga menurunkan kadar amonia di ruangan ini. Nah, kalau kadar NH3-nya itu rendah, sirkulasi udara ini lebih kondisi udara ini oksigennya lebih bagus. Peluang untuk ayam sakit pernapasan itu berkurang banyak. Kita kerja ayam pedaging. Kalau ayam ini mengalami penyakit pernapasan, biasanya tuh nafsu makannya itu berkurang, sehingga akan pasti nanti panennya jadi molor ya. Logis saja, nggak makan, nggak mungkin dagingnya masuk. Nah, ini teman-teman lihat yang kemarin kita cuma isi ayam ini di tengah aja. Ini sudah mulai kita naikkan sampai ini dari ujung ke ujung ini sudah penuh. Yang sisa tinggal yang bawah. Bawah ini kosong. Nanti tunggu ayam-ayam ini agak besar, lebih besar lagi, kita taruh di bagian belakang sini. Kita taruh di bagian bawah sini. Jadi nanti ini pada endingnya ini semua akan terpenuhi oleh ayam pada saat mereka sudah size-nya lebih besar, mau tidak mau harus dilakukan penjarangan lagi. Terus ini kipas di ayam usia segini
ayam-ayam ini sudah tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi. Jadi ini kita sudah mulai menjalankan kipas ini jalannya full, jalan semua, biarpun bukan dengan kecepatan yang tertinggi, karena teman-teman bisa lihat ini ayamnya bulunya sudah sebagian ganti ke bulu dewasa, tinggal yang di kepala, di leher sama di punggung ini yang belum ganti. Tuh ayamnya teman-teman lihat bisa tidur-tidur, itu artinya kondisi ini nyaman buat ayam-ayamnya. Jadi kerja ternak ayam ini tidak statis, jadi kita dinamis, lihat kondisinya ayamnya, oh begini nyaman, jadi kita oke, ini sudah cukup. Jadi jangan patokan harus begini, harus begitu, enggak. Patokan terakhir tetap dilihat dari kondisi ayamnya. Kalau pakannya kurang, biarpun di tabel katanya cuma makan sekian gram, tapi di realitanya ayamnya masih kuat makan karena orientasinya ke daging. Kalau saran dari saya, dikasih terus sekuatnya ayam makan. Ini pakan yang saya pakai ini pakan jadi teman-teman. Jadi bukan pakan raduan, kita pakai pakan jadi sampai usia 21 hari. Pakan yang saya gunakan karena tujuannya untuk ayam ini dipanen dagingnya. Jadi saya masukkan pakan untuk ayam pedaging, pakan untuk ayam broiler. Biasanya di pabrikan pakan jadi itu kodenya BR1. Nah ini sebentar teman-teman, kita tutup videonya, kita sekarang lihat ke bagian kelistrikannya, kita lihat suhunya gimana. Nah ini kemarin itu di video yang lalu kan suhu kita taruh biarpun kondisi siang di sekitar berapa ya, 31, 32, bahkan sampai 33 terkadang. Tapi sekarang ini di kondisi siang dengan kipas yang jalan ini kita kasih di 30. Mungkin teman-teman merasa kondisi 30 itu bisa dikatakan panas kalau tidak ada angin. Berhubung di sini ada kipas, kondisi suhu 30 itu nggak sepanas yang teman-teman bayangkan. Mungkin kalau teman-teman ada waktu boleh berkunjung ke sini, boleh dirasakan suhu 30 derajat di ruangan ini karena ada angin yang jalan ini cukup sejuk. Nah nanti di fase ayam yang sudah lebih dewasa lagi, ayam-ayam ini sudah lebih besar, kondisinya lebih padat, itu kondisi ruangan akan semakin panas. Untuk supaya suhunya bisa ketemu lagi nanti makin besar, kita mintanya mungkin di 28 sini. Nah untuk mencapai kondisi 28 itu sudah tidak bisa hanya mengandalkan kipas, tapi nanti di bagian ini nanti kita ambil video dari depan. Ini di belakang sini ini ada yang namanya cell deck. Cell deck ini adalah kertas bolong-bolong, kertas lubang-lubang yang nanti dimana ini dialiri air. Jadi ventilasi dari kandang khusus ini semua hanya bergantung pada lubang yang ada di cell deck ini. Jadi ini semua tertutup, angin cuma boleh masuk dari dua sisi ini. Nah nanti kalau kita membutuhkan suhu yang lebih dingin lagi, suhunya mau diturunkan, cell deck ini yang kertas tadi ini ada air yang menetes sehingga cell decknya ini basah. Nah basah, angin yang angin yang masuk melalui cell deck tadi melewati ada barang yang basah masuk ke ruangan ini, pastinya akan bisa untuk menurunkan suhu sesuai yang kita mau. Tapi setahu saya maksimal mungkin hanya di 27 ya, karena hanya dari air, bukan pakai freon. Terus ini teman-teman, yang ini seling ini berhubungan dengan nipel-nipel itu. Dan nanti kalau ayam ini tambah besar, ini nipelnya satu baris ini kita gulung, jadi nanti bisa untuk menaikkan nipelnya ini. Ini yang di bawah kan teman-teman lihat masih kosong, tapi nanti ini bakalnya akan terisi semua oleh ayam-ayam yang bobotnya makin lama makin naik, sehingga kurungan-kurungan ini akan jadi makin kecil. Ini mungkin saya ingatkan lagi, ini fungsi dari tempat pemberian pakan. Jadi nanti kita bisa arahkan ke sana, dibuat memberi makan. Kita makannya pakai yang tradisional aja. Terus ini pakan, memang manajemen dari tempat saya itu selesai kerja ini ayam sudah nggak diapa-apain lagi sampai besok pagi, dan semua nanti suhunya otomatis diatur di sini. Sini juga ada timernya semua. Nah ini pakan yang kita siapkan buat besok. Jadi waktu dari teman-teman yang piara ayam dari kandang itu datang pagi itu sudah tidak perlu nimbang, tidak perlu apa, kita lakukan sekarang. Jadi besok datang tinggal kasih makan sehingga ayamnya nggak sampai telat diberi makan.
Oke, sementara ini dulu, nanti minggu depan bersama perkembangan ayam-ayam ini akan saya upload lagi video perkembangannya. Thank you.